Selamat datang Bapak Ibu pemerhati masalah-masalah investasi, perdagangan, dan industri dalam topik yang hari ini, siang ini akan membahas tentang geopolitik global dan geoekonomi global dan bagaimana dampaknya bagi perekonomian Indonesia. Jadi seperti kita ketahui bahwa geopolitik global itu sangat trendy dengan peristiwa di Venezuela, peristiwa di Cina dan Taiwan, dan juga antara Eropa dengan Amerika, apalagi dengan belum selesainya tuntasnya masalah geopolitik di Timur Tengah. Kita tahu masalah Venezuela, kita tahu masalah penyerangan itu, dan tentunya akan ada dampaknya. Kenapa geopolitik itu kita perlu bahas? Karena geopolitik akan merubah global value chain, merubah geoekonomi dari dunia ini. Jadi pertama-tama juga hasil dari pertemuan World Economic Forum di Davos, kita tahu bahwa pidato Trump itu isinya memanaskan para pemimpin dunia, dan juga kita tahu bahwa pidato dari presiden kita Prabowo itu mendapatkan aplaus yang baik di forum itu. Juga setelah itu ada dibentuknya Board of Peace untuk Gaza, ya. Dan itu tentunya ada pro dan kontra, baik di dunia internasional, di regional ASEAN maupun di dalam negeri. Banyak para netizen yang pro dan kontra dengan ikutnya Indonesia di Board of Peace untuk Gaza. Jadi dari peristiwa itu, pendapat saya adalah saya setuju, saya sepakat mendukung masuknya kita di dalam Board of Peace for Gaza. Kenapa? Karena kita bisa berperan di situ dibandingkan daripada kita berada di luar Board of Peace. Karena di situ ada Amerika, Israel, tidak ada wakil dari Palestina maupun dari Gaza. Namun di situ ada negara-negara OKI, ya, sebagian dari negara OKI, negara-negara Arab tetangga Palestina. Jadi menurut saya posisi kita tuh bisa menjadi penengah. Jangan sampai Board of Peace itu nantinya akan menjadi permainan Amerika dan Israel. Di situ kita juga perlu melihat peluang-peluang yang ada di situ. Jadi pertama adalah dari segi politik, geopolitik Indonesia berada di dalam, itu berarti secara politik kita tidak menjadi musuhnya Amerika. Kita menjadi sedikit bersahabat dengan Amerika, dan juga itu didukung oleh pidatonya Presiden bahwa solusi dua negara itu aman bagi Palestina, aman bagi Israel. Itu sangat positif. Dan kita harus mulai dari titik temu. Dari situlah kita akan menyelesaikan satu persatu perbedaan-perbedaan. Tapi kita harus mulai dari titik temu. Indonesia juga secara militer aman, tidak diserbu oleh tentara Amerika seperti di Venezuela, Iran, dan yang lain, Arab Spring. Kita aman dari segi militer. Juga dari segi ekonomi, kita mendapat banyak peluang dengan adanya rekonstruksi di Gaza. Kita bisa menawarkan jasa-jasa konstruksi, barang-barang konstruksi, juga kita juga bisa menawarkan jasa kesehatan maupun jasa pendidikan bagi
warga Gaza. Di situ pulang-pulang tuh. Jadi dari segi geopolitik sudah jelas, geoekonomi ada disruption dari berbagai komoditi, baik itu minyak, gas, maupun komoditi-komoditi seperti gandum, kedelai, dan seterusnya. Ini kita harus menyikapi masalah-masalah geopolitik, geoekonomi, dan disruption di situ ya. Kita harus melakukan mitigasi, meneliti di mana peluang-peluang kita, di mana tantangan-tantangan kita. Nah, itu kita harus antisipasi supaya surplus ekspor itu bisa kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan untuk kepentingan nasional ekonomi kita. Contohnya, antara Kanada dan Cina itu ada perkembangan kemitraan dagang. Terakhir dari Perdana Menteri Kanada, Carney, itu berkunjung ke Beijing dengan menandatangani pembelian minyak canola. Dan dari Cina penjualan electric car. Nah ini minyak canola itu kan merupakan saingan dari minyak sawit kita. Nah ini kita harus melakukan penelitian nih, mitigasi apa dampaknya. Karena pembelian Cina itu besar sekali untuk minyak canola dari Kanada. Sedangkan kita tahu Cina adalah pembeli besar dari minyak sawit kita. Nah, ini kita perlu antisipasi di sini apa yang akan terjadi dengan minyak sawit kita. Juga dengan adanya kemitraan Kanada itu kita perlu tahu ekspor impor Kanada dan Cina itu apa saja, nah, mengganggu nggak dengan produk-produk ekspor kita harus tahu. Dan kita juga tadi sudah saya singgung bahwa dengan adanya kita di Board of Peace for Gaza, apa saja yang akan bisa menjadi peluang kita. Kita tahu bahwa perekonomian kita di dalam negeri itu nilai tukar rupiah kita mengalami depresiasi ya, sampai menyentuh hampir atau sudah menyentuh 17.000 ya. Menurut saya ini merupakan siklus akhir tahun atau awal tahun baru ya. Itu dari pengamatan saya itu setiap bulan Desember Januari itu impor kita untuk bahan baku itu memang ada lonjakan. Tentunya impor kita menggunakan US dollar ya. US dollar sangat dicari ya, untuk melakukan pembelian bahan baku untuk industri kita, sehingga tentunya demand untuk US dollar meningkat dan nilai tukar rupiah menurun. Itu kan menurut saya itu cyclical ya. Mudah-mudahan bulan-bulan berikutnya itu akan kembali normal sekitar 16.000 atau mungkin lebih rendah dari intinya pulih kembali seperti dinamika nilai tukar biasa. Dan itu juga kita lihat bahwa IHSG ya, indeks harga saham itu menguat sampai mencapai 9.000, bahkan akan terus meningkat menurut keterangan dari Menteri Keuangan, sehingga kita dari sisi ekonomi masih aman dalam dinamika geopolitik dan geoekonomi di global. Kita lihat inflasi terkendali, defisit APBN terkendali di bawah 3%, terus dari debt and service ratio, hutang terhadap PDB kita juga jauh di bawah 60% sebagai standarnya, sehingga dari segi ekonomi kita cukup stabil ya, kecuali memang ada siklus nilai tukar rupiah akibat peningkatan impor bahan baku kita untuk persiapan produksi bagi industri-industri kita dalam setahun berjalan 2026.
Jadi intinya, kalau boleh saya simpulkan, kita sudah tahu geopolitiknya apa, kita sudah tahu geoekonominya apa bagi disrupsi perdagangan dari disrupsi global value chain. Yang perlu kita garis bawahi adalah mitigasi. Jadi kita harus meneliti persis apa peluang maupun tantangan bagi komoditi-komoditi ekspor kita, bagi surplus ekspor kita yang melambat, dan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita laksanakan untuk mengatasinya kalau itu tantangan, dan untuk memanfaatkannya kalau itu peluang dari kejadian-kejadian geopolitik maupun geoekonomi. Demikian ulasan kami, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.